Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab daripada pertanyaan sedulur-sedulur yang komentar di kolom komentar, bagaimana cara untuk menyembuhkan orang yang terkena pelet. Nah, di waktu yang lalu saya pernah membuatkan video yang berjudul dampak daripada orang terkena pelet. Jadi ada pelet-pelet yang memang termasuk ampuh, dan ini ada beberapa cara untuk menyembuhkan orang yang terkena pelet. Nah, yang pertama, jadi ini cara yang pertama. Ini bisa menggunakan 7 air dari 7 sumber. Nah, jadi 7 sumber mata air. Nah, jadi panjenengan yang terkena pelet ini bisa minta bantuan kepada sedulure panjenengan atau siapa yang panjenengan percaya untuk mengambilkan ya air dari 7 sumber mata air. Nah, dari 7 sumber mata air itu tadi terus dijadikan satu. Ya. Nah, jadikan satu, kemudian nanti air itu tadi buat mandi. Nah, tadi yang kena pelet terus dimandikan dengan air tadi, air dari 7 sumber mata air itu tadi. Nah, sebelum mandi itu ada doanya, ya. Jangan berdoa dulu, ya. Ada doanya. Jadi doanya begini. Jadi ini yang sering dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dulu, dan ini memang sangat terbukti keampuhannya. Jadi doanya, Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun adus angedusi jiwa raga ingsun, sekabe sesuker lan rereget jiwa raga ingsun ilang sirno krono Allah Ta'ala hu akmalahu. Ya Allah, boten wonten ingkang sempurna kejawi namung panjenengan. Yahu hak, yahu hak, yahu hak, yahu hak, yahu hak, yahu hak, yahu hak. Nah, jadi yahu haknya 7 kali. Nah, ini doa mandinya. Nah, setelah itu, setelah didoakan itu tadi, terus mandi dengan 7 atau air dari 7 sumber mata air tadi. Jadi ngambil sedikit-sedikit ya dari sumber mata air tadi, 7 sumber, kemudian nanti ditambah air dari sumber panjenengan atau tambah air intinya ya, terus buat mandi. Nah, ini untuk cara yang pertama. Ini kalau bisa ini panjenengan lakukan ya, ini 7 hari. Nah, jadi 7 hari nanti sembuh 7 hari. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini cara yang kedua. Ini memang ini cara yang paling kuno sekali, tetapi ini paling dahsyat untuk menyembuhkan pelet. Ini paling ampuh untuk menyembuhkan pelet. Jadi orang yang terkena pelet yang sudah gila bahkan ini sudah gampang atau bisa disembuhkan dengan cara ini. Yaitu caranya adalah panjenengan itu mengambil air dari bekas kubangan kerbau. Kubangan kerbau tapi yang ada di kali tempur. Nah, kali petuk itu biasanya kerbau. Jadi ada desa, salah satu desa yang biasa memang memandikan kerbau.
Nah, itu biasanya ada yang itu berkubang atau mandi di Kali Tempur itu tadi, atau di kubangan berkubang di situ. Nah, panjenengan ambil airnya sedikit, kemudian dibawa pulang, kemudian juga mengambil rumput yang biasa untuk ngosoki kerbau itu. Nah, kalau memandikan kerbau kan biasanya dikosoki pakai rumput itu. Nah, itu rumputnya panjenengan ambil, bawa pulang. Nah, caranya setelah sampai di rumah, air kubangan kerbau itu tadi kan panjenengan kan mengambil sedikit ya toh, sampai di rumah itu nanti terus dicampur dengan air biasa, air untuk mandi itu biasa. Nah, setelah banyak baru dibuat mandi. Nah, ini tidak pakai mantra, tidak apa, langsung saja niat panjenengan pokoknya mandi gitu saja. Nah, itu mandi dengan air kubangan kerbau itu tadi yang di Kali Tempur. Nah, kemudian setelah itu yang suwut tadi atau rumput bekas untuk menggosok atau memandikan kerbau itu tadi, panjenengan celupkan juga di air tadi ya toh, di air yang bekas kubangan tadi, kemudian dipiur-piurkan begini ke orang yang kena pelet. Nah, ini nanti akan sembuh. Ini kelihatan sederhana sekali, tetapi ini adalah cara yang paling ampuh, yang sudah terbukti, yang sudah dibuktikan oleh leluhur-leluhur kita. Nah, ini cara kedua. Kemudian cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini adalah menggunakan tenger atau patok kuburan. Tetapi yang paling bagus ini adalah patok kuburan orang yang meninggalnya adalah meninggal yang tidak wajar. Contohnya mungkin kecelakaan, atau mati bunuh diri, atau mati kena sambaran petir. Nah, ini paling bagus. Nah, jadi panjenengan nanti mencari patok atau tenger orang yang mati tidak wajar itu tadi. Nah, setelah sampai di tempatnya, panjenengan tembung atau dijawab. Nah, contohnya begini, seumpama ini yang meninggal itu tadi namanya Cinoyo. Nah, Cinoyo ya, seumpama ini yang meninggal tidak wajar itu tadi Cinoyo. Panjenengan tembung. Nah, cara menembungnya begini. Jawabnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbah titik-titik, atau yang meninggal tadi Mbah Sinoyo ya. Ya Mbah Sinoyo seumpama, saya minta izin lantaran ya. Nah, jadi saya minta izin lantaran tenger atau patok panjenengan supaya menjadi sarana sembuhnya sesuker dan sengkolo si jabang bayine titik-titik ya, siapa yang kena pelet itu tadi. Nah, setelah itu panjenengan ambil sedikit patoknya tadi, tenger kuburan tadi, panjenengan ambil sedikit. Nah, setelah itu, setelah dibawa pulang, panjenengan dilembutkan gitu ya, dijadikan kecil-kecil ya, jadikan kecil-kecil tadi, kemudian panjenengan masukkan ke cangkang kapsul juga bisa, atau panjenengan masukkan ke pisang juga bisa. Jadi yang kecil-kecil ya, sibelan itu loh. Nah, itu patok tadi ya, panjenengan kecil-kecil kita dipatahin kecil-kecil, masukkan ke pisang, terus disuruh makan kepada orang yang terkena pelet. Oh, ini cara yang paling ampuh. Meskipun ini kena pelet yang kelas berat, sudah gila pun ya, ini mudah-mudahan dengan cara ini akan sembuh. Nah, itu tadi. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat. Jadi cara yang keempat itu menggunakan 7 air comberan, atau menggunakan 7 air peceren. Kalau orang Jawa itu peceren. Jadi kalau membuang isa-isaan bekas mencuci
piring segala macam itu kan dibuang. Kalau di kampung-kampung itu kan ada yang namanya peceren toh, air peceren, ada pecerennya. Nah, itu panjenengan mengambil 7 peceren, jadi bisa ke 7 rumah. Jadi minta tetangga ya, ngambil aja lah airnya di peceren itu, ambil 7 peceren. Nah, setelah itu panjenengan jadikan satu, kemudian ditambah dengan air biasa. Setelah itu panjenengan suruh mandi orang yang terkena pelet itu tadi, suruh mandi dengan air 7 peceren itu tadi. Nah, ini sebelum mandi itu pun bisa, jadi sedikit aja ya. Jadi setelah dikumpulkan 7 peceren tadi, airnya sedikit diminum, sedikit saja. Nah, 3 kali gitu, sedikit. Nah, itu sebagai syarat, ya, sebagai sarana ya, sedikit gitu. Kemudian setelah itu tadi dibuat mandi airnya. Nah, ini juga yang terkena pelet akan cepat sembuh. Nah, ini cara-cara yang digunakan nenek moyang kita dulu dan memang terbukti sangat ampuh. Ini kemudian nanti ada cara yang lain lagi, yaitu dengan menggunakan amalan-amalan. Nah, untuk yang menggunakan amalan-amalan ya, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Jadi itu tadi ada 4 cara yang bisa langsung panjenengan praktekkan ketika keluarganya panjenengan ataupun siapapun yang terkena pelet dan memang sangat sulit untuk disembuhkan. Maka dengan menggunakan 4 cara ini tadi akan segera cepat sembuh untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin yang sudah mencoba dengan cara ini, mungkin di lain waktu monggo panjenengan komentar di kolom komentar. Saya tunggu komentarnya panjenengan. Ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi